Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Bertemu kembali dengan Mbah Kungti dalam acara Omon-Omon atau Bincang-Bincang Santai dengan KPH Projonegoro. Kali ini kita akan meminta pandangan Mas Kanjeng tentang program unggulan. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo itu makanan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil. Assalamualaikum Mas Kanjeng. Waalaikumsalam. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya ingin meminta pendapat Mas Kanjeng tentang program unggulan, salah satu program unggulan Presiden Prabowo, yaitu makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Seperti kita ketahui dan juga sudah banyak disampaikan oleh para pakar atau juga bahkan dari para menteri, bahwa untuk anggaran program ini cukup besar. Satu hari saja itu kurang lebih akan memakan 1,2 triliun itu untuk satu hari. Jadi artinya kalau untuk 1 tahun sudah barang tentu akan menggunakan dana sekitar 400 triliun. Cukup besar itu menurut saya. Nah, saya mohon atau meminta pandangan dari Mas Kanjeng tentang mengapa atau tujuan apa Presiden Prabowo mencanangkan program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini yang memakan begitu besar dananya. Monggo Mas. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kan sudah resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ya. Itu artinya beliau selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Sehingga di dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar, beliau pasti sudah menyusun visi, misi, kemudian sekarang dijabarkan dalam program-program. Ya. Undang-Undang Dasar itu mengamanatkan bahwa salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, ya. Jabaran dari amanat undang-undang itu beliau sebagai Presiden ke-8 yang sebelumnya Presiden ke-7 juga tentunya juga sama ya menjalankan amanat undang-undang dengan program-programnya beliau yang dianggap prioritas. Infrastruktur ya. Infrastruktur. Ya, Pak Presiden Prabowo ini kemudian sebagai Presiden ke-8 tentunya apa saja yang baik dari presiden-presiden terdahulu itu akan dilanjutkan, diteruskan. Karena akhirnya juga semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo ini menyadari bahwa Indonesia itu begitu luas ya. Kalau nggak keliru sama dengan Eropa Barat nih. Di mana Eropa Barat itu terdiri dari 27 negara. Dia barusan bilang bahwa di sana presidennya 27, menteri keuangannya 27 dan sebagainya ya. Nah, di kita ini dengan penduduk yang juga nomor 4 di dunia. Luas wilayah seperti Eropa Barat, yang negara lain itu yang daratan itu ada 27 presiden ya, dengan menteri-menterinya. Nah, kita ini 17.000 pulau. Sehingga semua satu presiden. Sehingga untuk mewujudkan ya, merealisasikan program-program yang dijabarkan dari visi itu, dia membutuhkan pembantu yang mungkin kalau orang anggap kok gemuk gitu loh. Ya, kita lihat aja gitu loh. Gemuk itu tidak berarti tidak efisien. Nah, Presiden Prabowo ini ingin menjamin efektivitas tercapainya tujuan. Nah, karena begitu luas, penduduknya juga banyak, terdiri dari 17.000 pulau. Nah, makanya pembantu-pembantu itu ada yang dibagi dalam sektor. Sektor itu ada pertanian, ada industri, ada infrastruktur dan sebagainya. Tapi juga harus mengacu kepada wilayah. Makanya beliau dibantu oleh gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke bawah itu kecamatan, kelurahan. Nah, menterinya sendiri juga banyak ya? Banyak, maka sehingga beliau
merealisasikan itu butuh pembantu yang menurut beliau jumlahnya kalau dibandingkan dengan yang terdahulu Ya, betul. disebut banyak. Banyak ya. Ya, Karena dulu sekitar 34 ya. Nah, 34. sekarang itu 48. 48 dan dengan belum lagi dengan pakainya ya sekitar berapa sampai lebih dari 100. Oh ya, betul. Itu mestinya coba kita apresiasi, kita lihat beliau ingin membuktikan. Beliau itu kan selalu bahwa tantangan sesulit apapun, Ya. kalau kita itu bersatu, kita itu solid, kita itu saling menguatkan, saling bekerja sama, maka kita nggak perlu takut dengan tantangan apapun. Ya. Beliau itu menggunakan logika. Hmm. Indonesia ini bisa maju mundur karena apanya sih? Karena manusianya. Nah, yang dibangun itu adalah bagaimana memastikan manusianya itu mampu mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi untuk kesejahteraan ya rakyat Indonesia. Ya. Kalau misalnya Presiden ke-7 itu porsinya adalah infrastruktur, karena juga menyadari bahwa dengan 17.000 pulau laut itu ya jalan nggak cukup, pada Infrastruktur penting. nah pada perhubungan ya. kita itu kan untuk bisa mandiri itu kan apa-apa dari negeri. Salah satu yang menyebabkan yang beliau selalu pikirkan itu adalah manusia yang mendapat nutrisi gizi yang baik itu ya jelas fisiknya sehat, Kecerdasan, otaknya sehat gitu betul. loh. Nah, beliau sekarang melihat kita mencanangkan 2045 itu adalah tahun emas. Betul. Bahkan kita diperkirakan akan menjadi negara terbesar berapa. Nah, itu tergantung siapa sih? Ya tergantung manusianya ya. Manusia yang sekarang ini masih anak-anak. Yang sekarang ingin kita tingkatkan kualitas intelijensinya. Ya. Nah, kalau kemudian siapa yang akan memikirkan kalau bukan negara? Ya, bukan pemimpinnya. Ya, bukan pemimpin dan bukan negara. Ya, beliau sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Pemimpin negara itu adalah, ini rakyatku butuh ini. Nah, sebagai pemimpin pemerintahan, bagaimana bisa saya tak wujudkan secara efektif efisien? Maka sebagai presiden yang membawa menteri, mengkoordinir gubernur, bupati, wali kota, nah beliau dengan seperti itu, dia dituntut untuk bisa solid, ya, teamworknya bagus. Jadi artinya bahwa program ini oleh presiden itu harus terlaksana, itu karena ingin mencapai tahun 2045 menjadi negara terbesar keberapa ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Mas, pertanyaan saya minta pendapat begini. Kan dana ini besar, ya, dan setiap orang itu kan tergoda itu kalau melihat uang yang banyak itu ya. Nah, bagaimana cara presiden ini untuk mengurangi atau meminimalkan kebocoran yang terjadi. Kalau ini sudah terjadi kebocoran kan repot itu. Nah, termasuk ini, Mas, saya pernah mendengar itu di podcast ya, ada pejabat yang sudah bukan pejabat ya, pengamat yang mengatakan begini, bahwa ini sudah ada semacam perebutan pengadaan pangan. Nah, ini kan salah satu indikasi bahwa nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kelancaran ini. Nah, bagaimana kalau menurut Mas Kanjeng caranya, satu, agar tidak terjadi kebocoran, yang kedua untuk menghindari rebutan proyek. Ya, rebutan kue pembangunan di Indonesia itu sudah terjadi selama ini. Ya, sudah terjadi selama ini. Kemudian perangkat untuk represif kalau di sini mengantisipasi itu juga udah dilakukan. Ya, untuk penindakan itu kan sekarang ada KPK, ya, tidak hanya BPKP, BPK, inspektorat di dalam pemerintahan ya, tapi juga ada KPK sekarang. Ini juga masih ada. Tapi sing yang nggak bener yang siapa? Jadi kita semua itu harus introspeksi. Dan ini hanya bisa dilakukan jika kita itu solid, sekop pusat sampai daerah, sektor yang satu dengan sektor yang lain, ya. Institusi yang satu dengan yang lain, institusi yang mengawasi dengan yang melaksanakan, dengan yang merencanakan, itu juga harus solid gitu loh.
Jangan kok kemudian masing-masing dengan perannya itu malah mengambil kesempatan. Jadi kebersamaan itu penting ya Mas. Oh iya. Termasuk ini mungkin tujuan pembinaan outbound atau apa yang di Admil itu mungkin salah satunya adalah seperti itu ya. Di Admil itu kalau dari salah satu yang menarik bagi saya, kalau rakyatnya lapar, pemimpinnya juga harus lapar. Rakyatnya bahaya, pemimpinnya harus di depan malah. Iya. Cuma pertanyaan saya adalah begini, karena itu nanti sekolah banyak dan tersebar kemana-mana, bagaimana cara mendistribusikan makanan itu tetap dalam keadaan segar? Sebab kalau sudah layu atau sudah agak kurang tidak tepat waktu, itu kan makanan sudah tidak begitu enak untuk disantap, dinikmati. Bagaimana? Bagaimana efektivitas yang baik? Ini adalah pengadaan bahan organik yang punya batas waktu. Betul, ya bahkan harian. Ini akan ada distribusi penyedia jasa sampai di tingkat yang paling dekat dengan objek sekolah yang akan dilayani. Betul. Ya, sekarang kalau dihitung dulu, misalnya menurut keuangan ya, misalnya satu sekolah itu adalah 500 orang. Oh ya ada yang hanya sampai. Oke, anggap aja 500 ya. 500 kalau per porsi itu 20 jadi berapa itu? 500 kali 20. 100 juta. Nah, sekarang catering atau penyedia jasa yang seperti apa? 100 juta setiap hari omsetnya. Ya, menyediakan 500 piring dalam keadaan sampai di situ fresh, gizinya bagus, kualitasnya bagus, sesuai dengan spesifikasi. Nanti kan pasti ada spesifikasinya, karena ada Badan Gizi Nasional dan sebagainya ya. Jadi pasti akan ada penyedia jasa yang sifatnya ya tadi omsetnya itu mungkin satu sekolahan, kalau dianggap itu paling kecil ya, satu sekolahan untuk memudahkan. Nah, itu akan ada penyedia jasa itu. Nah, penyedia jasa itu pasti akan diatur dengan aturan. Kalau pengadaan jasa dan barang menurut yang berkaitan dengan infrastruktur itu kan sudah ada Kepresnya. Nanti Presiden pasti akan buat Kepres. Penyediaan jasa makan bergizi, ya, itu akan ada. Kemudian ada kualifikasinya, kelas A, kelas B, kelas C. Yang jelas mesti ada evaluasi. Ada evaluasi, ada perencanaan, bukan hanya evaluasi. Perencanaan dan sanksi bagi mereka yang sanksi itu. Presiden Prabowo kan kemarin sudah mengumpulkan BPK, BPKP, KPK untuk diajak siap-siap. Ya, betul ya. Jadi bahwa program ini menurut Pak Prabowo harus berlangsung, harus bisa dilaksanakan dengan baik, harus efektif. Bahkan ada semacam ketegasan ya, ketegasan atau ancaman atau begitu bagi yang tidak sepakat dengan program ini, program makan gizi bergratis. Silakan keluar dari pemerintah. Ya, terima kasih Mas Kanjeng atas pendapatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, insya Allah. Demikian saudara. Bincang-bincang kita, momen-momen kita dengan KPH Projonegoro. Kita bertemu kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.